Setiap Mas Ganjar datang, lalu ada yang ngintili. Hari ini Mas Ganjar akan datang menemui kita. Kemarin sudah ada yang ngintili. Padahal sing tukang ngintil kuwi apa jenenge? Wedhus kuwi isane kudune mung ditongseng. Kesenian tidak sepantasnya dipakai untuk politik praktis. Demikian kita bisa baca dari berbagai komentar di medsos, khususnya berkait mereka yang tidak setuju Butet Kartarejasa dalam soal wedhus dan pengintilan di Pilpres 2024. Mempertentangkan seni dan politik dalam satu tarian nafas adalah penyederhanaan masalah jika tidak boleh dikatakan penyesatan, jika tak boleh disebut pembodohan. Apalagi seni dan politik adalah kata yang sama-sama absurd jika tak boleh dibilang sebagai sebuah frasa yang cair. Dua-duanya media dan rawan definisi. Apalagi jika masuk pada pertanyaan lebih lanjut, bagaimana dengan seni berpolitik? Bagaimana pula dengan politik berseni? Di situ bisa rumit ketika menurut hati nuraninya seseorang bisa berkesenian dengan politik dan berpolitik dalam berkesenian. Kita bisa kebingungan menggabungkan dua kata itu dengan dan dalam. Politik dengan seni dan politik dalam seni bisa berbeda, sebagaimana seni dalam politik dan seni dengan politik ada beda. Dalam aturan perundang-undangan untuk menjalankan sistem demokrasi yang kita sepakati dalam berbangsa dan bernegara, ketidakjelasan antara aturan satu dan lainnya akan melahirkan banyak problem, bahkan bagi mereka sendiri yang terlibat dari sejak rancangan sampai mempraktikannya. Maka di samping ada istilah adil sejak dalam pikiran, ada juga tidak adil sejak dalam merancang aturan. Di situ muncul problem etis yang belum tentu dipahami bersama. Gibran, anak presiden yang berkuasa, bisa menjadi cawapres pun kita bisa berdebat. Tidak mundur dari jabatan wali kota pun ada yang memahami dengan cara tak pernah mempermasalahkannya. Secara nilai politik sulit membantah, ada anomali di situ. Di berbagai belahan dunia, mereka yang bergerak di dunia kreativitas seni dalam totalitasnya tidak pernah bisa dipisahkan dari proses pemikiran, pemerasaan, dan penilaian-penilaian, termasuk bagaimana generasi Bob Dylan, John Lennon dalam kaitan politik luar negeri Amerika Serikat dalam perang Vietnam, Pablo Neruda dalam proses politik di Chili, bahkan sastrawan-sastrawan Rusia dalam tekanan politik negara, para penyair Cina di zaman Mao, Khairil Anwar di zaman Bung Ayubung atau Rendra Wijitukul dan sebagainya. Seni dan politik bukan minyak dengan air, karena berminyak dalam politik juga bisa berminyak dalam seni. Demikian juga ketika berair dalam seni, demikian pula berair dalam politik. Namun jika politik memungkinkan yang tak mungkin, atau bahkan tidak memungkinkan yang mungkin, seni bisa menjadikan politik sebagai sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin. Apakah Jokowi menjadi presiden tidak dengan seni? Di politik ada aliran politik bermacam-macam. Dalam seni juga ada banyak jenis.
Seni dan politik keduanya berkelindan dalam hal nilai, dan mengenai hal itu pada seorang manusia, nilai itu berkait dengan pikiran dan perasaan yang dipertautkan dengan hati nurani, termasuk otokritik atas nilai dalam bersetuju atau tidak mengenai seni dan politik itu sendiri. Semuanya inheren karena keduanya bukan soal 1 ditambah 3 menjadi salam 4 jari. Sejak dalam kandungan, calon manusia itu sudah berpolitik hingga ke liang kubur. Dalam kehidupan manusia itu juga hidup dengan seni dari sejak bayi hingga liang kubur pula. Jikapun ada pengecualian tidak masuk ke liang kubur, mungkin karena diberabukan, abunya ditabur ke laut. Tapi kalau ada mayat-mayat korban bencana alam, korban perang, korban penculikan, atau yang seperti Wiji Tukul, kita tidak pernah tahu diapain jasadnya dan di mana. Jangan tanya pada Prabowo, dia lagi nyabers, nanti dikira kita baper. Jangan menyalahkan Lian sebagai salah hanya dengan argumen yang salah pula. Meskipun kita tahu beberapa pernyataan-pernyataan yang mencoba memisahkan antara seni dan politik, politik dan seni, sebetulnya lebih dari kata lain upaya untuk mereduksi pernyataan-pernyataan politik yang berbeda dari sisi angle-nya. Hanya karena Anda orang yang termasuk tersinggung dengan pernyataan Butet, maka kemudian mengatakan hal itu. Padahal tidak ada yang bisa memisahkan dua kata itu kecuali Anda menghilangkan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan hati nurani. Ini persoalan sikap. Sikap berkesenian dan sikap berpolitik sama.